Orang tua kalau udah anaknya telat sekolah, oh ngoceh, repot, ribut, dimarahin, nggak boleh main, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ini kalau apa? Kalau telat sekolah. Bukan nggak sekolah loh, telat sekolah. Tapi kalau yang namanya ninggalin sholat, ninggalin bukan telat sholat, bukan ninggalin sholat, dia biasa aja. Jamaahnya dan para pengikutnya untuk apa? Untuk berhati-hati sama orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti anak, istri, keluarga, ataupun orang-orang yang memang hidupnya di rumah sama kita, seperti apa? Pembantu. Berhati-hati dalam apa? Dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Yang namanya sholat 5 waktu itu nggak ada yang namanya toleransi. Oh beb, ini pembantu saya nggak ada hubungannya sama saya, dia bukan anak saya, bukan istri saya, dan saya cuma wajib menggaji aja. Enggak, selagi dia masih ada di rumah ente, maka wajib ente sebagai kepala rumah tangga nggak ada yang namanya toleransi, harus tanya udah sholat belum. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman agamaha faqad agamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sungguh salat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Kita pengen enggak mengokohkan pondasi-pondasi agamanya Allah Subhanahu wa taala? Pengen. Nah, kita enggak perlu kowar-kowar ribut-ribut di luar sana yang masalah tentang pelecehan atau penistaan agama. Tapi kita lihat di rumah kita, ada gak orang-orang yang menistakan agama tanpa kita gak ketahui? Apa itu? Ya orang meninggalkan sholat. Anak kita ninggalin sholat, kita diem aja. Istri kita ninggalin sholat, kita diem aja. Sekarang nih zaman, kalau kata guru kita Habib Jindan, bener-bener kebalik. Orang tua kalau udah anaknya telat sekolah, oh ngoceh, repot, ribut, dimarahin, nggak boleh main, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ini kalau apa? Kalau telat sekolah. Bukan nggak sekolah loh, telat sekolah. Tapi kalau yang namanya ninggalin sholat, ninggalin bukan telat sholat, bukan ninggalin sholat, dia biasa aja. Biasa. Dia nggak tahu sebab musabab rizki diperkecil atau rizki seret, ekonomi mandek, apa sebabnya? Itu dia. Gara-gara ninggalin sholat, meremehkan sama yang namanya sholat. Faman agamaha faqad agamaddin. Sungguh barang siapa yang mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, dalam waktunya, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka berarti dia telah mendirikan tiang-tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang ninggalin itu yang namanya sholat, berarti dia mau nggak mau, berasa nggak berasa. Apa itu? Dia berarti sudah sedikit demi sedikit menghancurkan tiang-tiang agama. Kalau seandainya di rumah ada 4 orang, yang suami ninggalin sholat, yang istri ninggalin sholat, yang anak ninggalin sholat, udah itu keluarga nggak ada baiknya. Maupun dia dinikahkannya sama Habib yang paling Masya Allah, atau kiai yang paling Masya Allah, atau miliaran atau triliunan, tapi kalau dalam rumah tangganya nggak ada sholat berjamaah, nggak ada tilawatul Quran, jangan harap itu keluarga romantis. Jangan harap itu keluarga romantis. Terus kalau kata Imam Al-Haddad, fa in imtana ahadu min haula'i min fi'liha fa 'alaika biwa'dhihi wa takhwifihi. Nah, barang siapa yang nolak di antara mereka, apabila kita udah ngomong baik-baik, ngajarin, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo baca Quran, tapi tetap aja dia ngelarang atau dia ngelanggar, dia sengak, dia durhaka, apa? Fa'alika, maka wajib untukmu untuk apa? Biwa'dhihi wa takhwifih. Fa'alika, maka bagimu memberitahu kepada anak tersebut, jangan ditakut-takutin. Orang tuh kalau ninggalin sholat hati-hati, neraka udah. Ente besok meninggal, neraka udah, nggak ada baiknya. Makanya itu orang
bilang katanya apa, orang ulama soleh, kalau seandainya ini orang masih terdapat di musola atau di masjid, berarti masih ada kemungkinan kebaikan darinya. Walaupun dia minum minuman khamr, walaupun dia di luar bandel atau nakal, tapi selagi dia datang ke masjid pada waktunya, sholat, udah, ini orang baik. Kita nggak bisa memvonis seseorang, tapi kalau selagi orang ini masih datang ke masjid, ke musola, itu orang baik. Tapi kalau orang ini udah nggak pernah datang ke masjid, wala ke musola, wala silaturahmi, maksiat aja, kita bukan menvonis, tapi kita berhati-hati sama mereka. Bukan kita menghukumi mereka sebagai orang jahat, bukan, tapi kita berhati-hati. Karena kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW, orang-orang kayak begini ini laknatnya Allah lebih dekat ke mereka daripada orang-orang yang lain. Nah, anak nggak mau kena laknat, makanya anak nggak mau dekat-dekat sama mereka. Gitu. Dan juga ditakut-takutin, watakhwifih. Jangan kalau seandainya anak ini bandel dibilang awas no, keluar ntar ada setan. Jangan kesini malam-malam, ntar ada setan. Itu aja yang ditakut-takutin. Tapi kalau udah ninggalin sholat nggak ditakut-takutin. Durhaka sama orang tua nggak ditakut-takutin. Tapi kalau seandainya udah minta duit mulu buat jajan, baru udah takut-takutin. Itu ciki ada belatungnya, itu permen bikin batuk, ada ininya. Udah, jadi anak itu rawan. Tapi kalau yang namanya agama, udah kebanyakan toleransi, Itu Nabi Muhammad SAW, beliau sifatnya itu ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Fa idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Sungguh Rasulullah itu SAW sifatnya pemaaf dalam segala hal. Tapi ingat, apa itu pemaaf? Pemaaf yang haknya dia dipukul, dicaci, dimaki, digangguin, dikatain, dilempar pakai batu, dimaafin, ya'fu 'anil dzambi. Tapi kalau udah duya haqqullah, yang udah ditelantarkan, yang udah dicaci, yang udah dihinakan itu syariatnya Allah, lam yagum ahadun li ghadabih. Enggak ada orang yang berani berdiri di depannya. Kenapa? Saking beliau galaknya. Perihal beliau dipukulin, nggak apa-apa. Lagi sholat dilempar pakai kotoran, bodoh amat, dimaafin. Tapi kalau udah syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan, ini nggak sholat jamaah, ini nggak sholat, atau ini durhaka, itu nggak ada main-main. Nggak ada yang namanya toleransi. Itu disebutin makanya, laisal musab man faragal ahbab wa innamal musab man hurima ats-tsawab. Sungguh apa itu? Orang yang tertimpa musibah. Yang tertimpa musibah bukan tertinggal dengan orang-orang yang dicintai. Seperti orang tua. Iya emang benar. Kita kalau orang tua kita meninggal kita sedih. Benar, musibah. Naam, musibah. Kalau harta kita hilang, musibah agak? Musibah. Naam, musibah. Tapi musibah yang terbesar adalah orang yang apabila diharamkan, dia terjauhi dari yang namanya apa? Pahala-pahala. Pahala apa? Sholat jamaah, kan pahala. Karunia-karunia Allah kan dipentang. Sholat jamaah 27 derajat, sholat sendiri cuma 1 derajat. Tapi dia nggak ambil tuh sholat jamaah. Terus apa lagi? Namanya rakaatan qabla fajr, khairan minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Dia nggak ambil. Nah ini orang-orang yang begini adalah orang yang tertimpa musibah, dia nggak merasa. Makanya itu orang kalau udah ketahuan, zaman dahulu itu orang kalau udah nggak ketahuan, kalau udah ketahuan nih 3 hari nggak sholat berjamaah di masjid, itu langsung orang-orang warganya itu ngambil apa, yang buat jenazah itu apa, keranda, dibawa ke depan rumahnya. Ngapain? Ngelayat. Loh kok bisa ngelayat? Iya ngelayat. Kenapa? Berarti lagi ada musibah. Kenapa ini orang? Berarti ada apa ini? 3 hari berturut-turut. La sholat subuh di masjid, wala sholat zuhur di masjid, wala sholat asar di masjid. Pasti ada sesuatu. Maksudnya apa? Ya udah ente habis ini nggak ada baiknya, ente Hasan meninggal. Maka dari itu jangan menyempelekan yang namanya sholat fardu. Terus fa'alaika bidarbihi wa ta'nifi. Nah, jangan cuman kalau udah ngomong pelan-pelan nggak didengar, agak kerasan dikit nggak didengar,
Boleh seorang tua memukul anaknya, tapi mukulnya bukan mukul dendam, mukul tarbiyah. Itu ulama menyebutkan ada memukul tarbiyah. Mukul tarbiyah itu nggak boleh langsung pakai tangan, harus pakai barang. Biasanya tuh ulama mencontohkannya dengan siwak, pakai siwak, dipukul. Terus nggak boleh di antara muka tuh nggak boleh, digampar, ditonjok, itu nggak boleh. Di bawah pusar, di atas lutut nggak boleh. Karena itu daerah-daerah rawan. Bolehnya apa? Ya di bawah betis, tangan, badan. Dan mukulnya juga nggak boleh sampai keluar darah yang sampai tulangnya kelihatan atau dagingnya kelihatan. Yang penting ada apa? Ada interaksi dari kita sama anak. Dipukul. Biar kalau seandainya lain kali lu ninggalin sholat, ya gue pukul gitu. Nah kalau begini, bukan udah umur 25 tahun anaknya baru dipukul, nggak ada rasanya. Umur 7 tahun, 8 tahun, nah itu dipukul. 9 tahun dipukul. Tapi dipukulnya dengan apa? Dengan rahmat, kasih sayang. Tapi matanya melototin dikit, dipukul. Ente nggak sholat. Nah, jadi dia tahu kalau seandainya dia itu salah. Terus walam yanzajir 'anit tark. Fa in amtana'a walam yanzajir 'anit tark tarki fa 'alaika bimugata'atihi wa mudabarati. Nah, kalau seandainya udah dikasih tahu pelan-pelan, kasih tahu kencangan dikit, udah dipukul masih aja ninggalin sholat. Nah, fa 'alaika bimugata'atihi wa mudabarati. Maka udah mendingan putus silaturahmi sama dia. Maksudnya jangan diajak ngomong, jangan diajak bercanda. Ini biasanya nih orang-orang kayak begini nih yang udah umurnya udah balik, yang udah bukan tugas nyentil lagi untuk ngasih tahu. Kita ngasih tahu dari kecil sampai umur dia balik. Setelah dia balik tuh udah urusan dia sama Allah. Jangan kasih duit lagi. Udah menghindar satu sama lain. Biar apa? Biar dia paham. Oh sekarang emak gue, ayah gue udah benci sama gue. Kenapa? Karena gue ninggalin sholat. Itu. Kenapa sih kok sampai segitunya? Iya, karena fa inna tarika syaitan ba'idun an rahmatillah. Sungguh orang yang meninggalin sholat ba'id, dia jauh dari rahmatnya Allah. Sekarang kita hidup di dunia mau ngapain? Nyari rahmatnya Allah. Tapi ini di rumah kita ada orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Ya udah, nggak ada baiknya nih orang. Ini orang nggak ada baiknya. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi. Ini orang nyari-nyari apa ya? Bukan nyari duit, bukan, nyari-nyari laknatnya Allah sama kemarahannya Allah, dipancing. Dia sekarang lagi memancing, bukan mancing ikan, tapi mancing kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tahrum muwalatuhu, maka haram. Apa itu muwalah? Muwalah itu adalah berkoneksi dengannya atau lagi ngobrol, bercanda, senyum, ketawa. Nah, itu enggak boleh. Karena kalau seandainya inti begitu berarti inti mendukung dia ninggalin sholat. Watajib mu'adatuhu ala kulli muslim. Wajib bagi seorang muslim memusuhinya. Tuh bayangin, karena ini bukan main-main, ini sholat. Sholat fardu. Wa kaifala? Nah bagaimana tidak? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Sungguh perjanjian di antara kita sama orang-orang kafir, perjanjian di antara kita sama orang-orang musyrik apa sih? As-shalah. Sekarang kalau ente nggak sholat, apa bedanya ente sama orang-orang kafir? Orang kafir sholat nggak? Enggak, ya sama. Maka dari itu jangan main-main sama yang namanya sholat. Faman tarakaha faqad asyrak. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia tanpa menyadarinya dia syirik. Qala alaihi salatu wassalam, la din liman la sholata lahu. Enggak ada agama kalau seandainya di dalamnya itu enggak ada sholat. Oh, saya muslim, saya mukmin. Ente apa agama ente? Ani Islam. Bentar. Ente sholat ya? Enggak ya. Jangan ngaku. Namanya Islam KTP. Wa innama mithlus shalah minad din ka mithlil ras minal jasad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan sholat itu di dalam agama Islam seperti apa? Seperti kepala di dalam tubuh. Orang kalau nggak ada tangan masih bisa hidup gak? Masih bisa. Nggak ada kaki bisa gak? Bisa. Tapi kalau nggak ada kepala, ada gak orang hidup nggak ada kepala?
Zombie. Mati udah. Orang kalau nggak ada tangan mungkin bisa hidup, kaki bisa hidup. Tapi kalau udah kepala nggak ada, udah nggak bisa hidup. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan seperti apa? Kepala dalam tubuh, dalam jasad. Kalau orang nggak sholat, ya berarti mati, nggak ada agamanya mati. Terus Imam Al-Haddad menyebutkan lagi, wa 'alaika bitafarrughi yaumil jumu'ati min jami'il ashghalid dunya waj'al hadzal yawm syarifa khalisan li akhiratika fala tastaghil fihi illa bimahdil khair wa mujarradil iqbali 'ala Allah wa ahsanil muraqabah li sa'atil ijabah wa hiya sa'atun takunu fi yaumil jumu'ati la yuwafiquhal muslim yas'alullaha khairan wa yasta'idzu min syarrin illa istajaba lahu. Nah, terus Imam Al-Haddad tetap lagi masih membahas masalah sholat. Tapi yang ini enggak, sekarang wa 'alaika bitafarrughi yaumil jum'ah min jami' asyghalid dunya. Nah, kekhususan di hari Jumat. Apa itu? Wa 'alaika bitafarrugh. Kita harus mengkosongkan waktu kita untuk apa? Untuk mengkhususkan di hari tersebut ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari apa itu? Hari Jumat. Min jami' asyghalid dunya. Enggak ada lagi yang namanya bisnis. Khusus kenapa sih? Karena di hari Jumat ini hari Idul Muslimin. Idul Muslimin, hari lebarannya orang muslim itu ada per minggu, ada per bulan, ada per tahun. Yang per minggu ini apa? Ya setiap Jumat. Setiap Jumat. Ada yang dapat katanya Rasulullah SAW yang datangnya habis subuh atau habis isyraq, dapat apa itu? Dapat badanah, dapat onta, hadiah. Ontanya bukan onta yang diam, ontanya onta di surga nanti. Terus kalau datangnya di waktu kedua dapat apa? Dapat sapi atau dapat kambing. Di waktu ketiga dapat ayam. Di waktu keempat dapat telur. Di waktu keempat ini jam 10, jam setengah 11. Tapi enggak, kebanyakan orang sekarang datangnya kapan? Khotib udah khutbah kedua atau udah wala dzikrullahi akbar, langsung lari Allahu akbar ngikut. Ini enggak tahu dapat apanya nih. Lah dapat telur, lah dapat kulit telur. Kenapa? Karena waj'al hadzal yaum syarif khalisan li akhiratik. Jadikan ini hari yang mulia ini khalis, bersih. Untuk apa? Untuk akhiratmu. Sekarang kita setiap hari ada gak waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kita sibuk dengan dunia. Berangkat pagi, habis subuh sarapan, sholat subuh bentaran. Terus habis itu sarapan, jam 8 cabut kerja. Pulang-pulang jam 2, ada yang sore, jam 5. Terus ngapain? Nyampe jam 6 ngobrol sama keluarga, jam 7, jam 8 tidur. Waktu buat Allahnya mana? Gak ada. Kalau ente gak ada waktu buat Allah setiap harinya, jadi ini waktu nih seminggu sekali nih buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tashtaghil fihi illa bimahdhil khair wa mujarradil iqbal 'ala Allah. Nah, jangan ente sibuk dengan yang melupakan ente sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ente sibuk dengan zikir, dengan yang sesuatu yang menjadikan ente dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinil muraqabah di sa'atil ijabah. Dan cari-cari itu sama yang namanya waktul ijabah, saat Fatimiyah, habis asar sampai ke maghrib. Ini waktu-waktu ijabah. Terus antara khutbatain, antara dua khutbah, khotib lagi duduk, itu waktu ijabah, makanya disunahkan untuk kita berdoa. Terus sebelumnya waktu duhanya baca surat Kahfi. Wa hiya sa'at takun fi kulli yawm jum'ah la yuwafiquha muslim yas'alullahu fiha khairan wa yasta'idhu min kulli syarr illa istajabahu Allahu lah. Karena kenapa? Karena ini waktu yang kalau seandainya ini waktu ini berbenturan dengan yang namanya sa'atul ijabah, waktu-waktu yang diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah pasti diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala doanya ente dan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam.